saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab dia bukan Tuhan, dia nabi, nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Ini ada nih, menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Saya pikir orang yang pakai jilbab dan pakai cadar itu orangnya nggak modern dan lain sebagainya. Kok panas-panas masih bisa pakai jilbab, pakai Iya, cadar iya, apa segala betul. macam. Kan Indonesia tuh negara Asia Tenggara yang lain kan tropis iklimnya. Iya. Kok pakai cadar apa segala macam. Dulu saya belum mengerti negara-negara Arab dan lain sebagainya ya. Dulu waktu itu belum waktu itu. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria, dia bercadar. Dia pakai nih, kok pakai cadar. Bayangin, dia nggak disalib dan lain sebagainya. Dan hanya diutus untuk di mahkotanya itu tertulis pasti dari salib itu namanya Petrus, namanya Yesus itu dituliskan INRI, inilah yang raja orang Yahudi, dan hanya untuk Bani Israel, orang Palestina pada zaman itu, nggak untuk semua umat. Hanya untuk semua Iya, umat itu hanya Rasulullah doang, Nabi Muhammad. Benar. Makanya saya masuk agama Islam, langsung beriman dan Nabi Muhammad dan masuk agama Islam. Terus setelah masuk Islam kan sebelumnya kan kacau gitu kan ya, perasaannya depresi, tidak tenang hidupnya. Terus setelah masuk Islam itu bagaimana? Jauh banget ketenangan luar biasa. Walaupun diintimidasi dulu pertama-tama sama orang tua, wajar lah, namanya juga orang berubah. Orang berubah kan pasti kan itu susah dulu baru nanti senang di akhir-akhir. Kan segala sesuatu kan tergantung akhirnya, kata Rasulullah. Iya, Segala benar. sesuatu amalan itu tergantung akhirnya, bukan gimana di awalnya, di akhirnya. Segala sesuatu yang buruk awalnya pasti baik tapi akhirnya nanti buruk, dan segala sesuatu yang baik itu awalnya buruk dulu nanti pasti akhirnya baik. Kan Mas Mario kan tahu ya di Kristen itu boleh minum boleh minum alkohol, terus boleh makan babi gitu-gitu kan ya. Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu Bukan kan. 1 minggu sekali lagi, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali. 4 kali beneran, nggak bohong saya. Sedangkan kalau di Islam kan sholatnya 5 waktu gitu kan, setiap hari 5 kali. Terus gak boleh minuman alkohol, gak boleh makan babi, terus harus puasa juga kan ya. Iya. Berarti kan otomatis lebih susah di Islam dong daripada di Kristen gitu. Tapi kenapa kok Mas Mario masih tetap bertekad menjalankan agama Islam yang tidak mudah? Ya, saya bertekad dong karena saya ingin masuk surga. Jelas agama Katolik itu di ini. Coba aja sekarang ibu sekarang cari sekarang di Bible atau dan lain sebagainya. Ada nggak sekarang? Aku tantang nih umat Katolik nih, khususnya Kristen Katolik nih, bukan Kristen yang lain ya, yang Katolik nih. Ada nggak yang bisa menghafal Bible-nya? Nggak sih, nggak bakal ada. Satu bait aja tantang, nggak ada yang bisa hafal Bible-nya di luar kepala. Terus tambahan satu hal lagi. Apakah Yesus pernah memerintahkan agama Katolik? Orang Yesus aja di Alkitab aja tidak tahu. Menahu kok soal Vatikan. Orang-orang Katolik jalan-jalannya ke Vatikan. Pasti kalau jadi pastor dan lain sebagainya. Mana ada. Yesus Kristus kan suruhnya kemana? Haji dan umroh ke Palestina pada waktu itu. Dan udah dipindahin kiblatnya yang kedua yang sekarang ke Arab Saudi. Untuk umroh dan haji. Ke Makkah dan Madinah. Dan waktu dulu ke Palestina itu Masjidil Aqsa. Dan sekarang ke Makkah dan Madinah sekarang. Mana ada ke Vatikan. Yesus Kristus saja tidak menahu soal Vatikan. Dan tidak ada perintah untuk beragama Katolik. Tidak ada. Satu hal, tidak ada perintah untuk beragama Katolik. Karena Yesus agamanya tauhid dan dia pasti Islam. Iya benar-benar. Ya Islam, bukan Katolik. Iya. Waktu Mas Mario memutuskan untuk masuk Islam, terus kan sudah bersahadat tuh. Respon orang tua itu bagaimana pertamanya? Ini pertama nih, saya waktu dulu kan ini pernah waktu dulu sama kakak saya pernah mau diajak ke Jepang sama waktu dulu kan transit ke Malaysia. Iya. Waktu dulu saya naik ke pesawat Air Asia tahun 2016 waktu dulu. Hampir waktu dulu mau berangkat saya ketahuan kedapatan saya mau bawa Al-Quran ke Jepang waktu dulu. Kenapa kau bawa Al-Quran? Ke Jepang ke Malaysia waktu dulu, Malaysia sama Jepang waktu dulu situ. Kenapa mau bawa Al-Quran? Karena saya mau bisa baca Al-Quran dan terjemahannya waktu dulu masih pakai Al-Quran saku. Waktu dulu.
Kecil dulu, zaman dulu. Iya. Saya waktu dulu minusnya juga belum parah waktu dulu. 2016 itu waktu dulu saya. Berarti Jadi awalnya waktu itu dulu saya masih mau sembunyi-sembunyi gitu Iya, masih sembunyi-sembunyi 2 bulan lebih. 2 bulan lebih saya nyari sampai ke Bekasi, kemana-mana masjid. Akhirnya barulah saya dapat informasi ada masjid yang terdekat namanya Islamic Center yang di Koja. Saya jalan kaki waktu dulu dari rumah Kelapa Gading ke sana. Waktu dulu awal-awal bersyahadat. Pertama sekali dan masih canggung waktu dulu ke luar negeri, belum pernah pengalaman ke luar negeri. Dan waktu itu 2016 saya mau bawa Al-Quran, orang tua saya marah, marah banget, Al-Quran saya dibanting. Sampai saya dibilang, katanya nanti bisa dicuci, otak kamu teroris, dan lain sebagainya. Lagi gencar-gencarnya ISIS, Bu, nih yang Islam yang khilafah apa itu, orang tua saya nggak suka, katanya saya nanti ngebom orang, begalin orang, apa segala macem, bunuh orang tua saya nggak suka sama saya. Awal-awal papa saya marah luar biasa. Kalau mama mungkin masih agak terima, papa saya agak keras dong, nggak mau saya masuk agama Islam pertamanya. Terus saya bilang nggak begitu pak, Islam nggak seperti itu pak, papa salah duga dan lain sebagainya. Terus akhirnya perlahan-lahan sampai saya marah-marah akhirnya sama orang tua. Akhirnya waktu dulu, untung kakak adik saya bisa menerima belakangan. Akhirnya sama mama udah bisa nerima sama kakak adik. Yang duluan yang cowok, yang cewek lama-lama menerima. Sekarang malah mereka, alhamdulillahnya mereka belum mau masuk Islam tapi udah belajar Islam semua. Masya Allah. 3-tiganya sama kakak saya yang cewek nih, udah pada ngerti semua. Berarti Ada yang sekolah di Cina, ada yang nikah sama orang bule. Ada saya nikah sama orang bule yang cewek. Yang cowok udah sekolah di Cina tapi kuliah di Cina tapi balik ke Jakarta dulu untuk skripsian. Kakak saya tinggalnya di Jepang sekarang. Ya itu tadi mau pergi ke Malaysia apa segala macam waktu dulu. Dimarahin sama orang tua saya nggak gampang. Pertama-tama awal-awal saya masuk agama Islam dan semualah kakak saya lah, adik-adik saya lah dan lain sebagainya sekarang udah bisa nerima apa adanya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah kasih jalan. waktu itu perintahnya ada nggak sih? Tunggu dulu, kan Iya. manjada wanjada, bang siapa yang berusaha dia akan sungguh-sungguh dia akan berusaha, dia akan mendapatkan hasil terbaik Iya benar. sesuai dengan usahanya dan kita sendiri. Dan Allah pasti ngasih hasil yang terbaik tergantung di mana diri kita aja. Itu. Iya. Waktu dapat tekanan dari orang tua ya, keluarga itu, kira-kira Mas Mario ada nggak sih greget hati untuk kembali ke agama yang sebelumnya? Nggak mungkin karena saya udah cinta sama Yesus Kristus. Jadi tetap Islam gitu. Tetap Islam selama-lamanya walaupun marahin. Bahkan waktu itu pernah orang tua saya yang agamanya Katolik, ya bukan orang tua, bibinya saya, tante-tantenya saya pernah sempat mau ngajak kembali lagi. Saya pernah tempat ada teman orang Katolik mau diajak kembali lagi untuk minum minuman keras sama ngedugem lagi. Saya nggak mau, saya udah masuk agama Islam. Terus akhirnya saya debat teman-temannya, saya ajak diskusi begini, saya dan teman-temannya saya ajak begini, cobalah kamu carilah perintah untuk Yesus makan, ada nggak boleh makan babi dan minum minuman keras? Jawabannya tidak ada dan lain sebagainya. Terus saya bilang Tuhan kok mati dan lain sebagainya. Terus saya bilang kalau Tuhan mati berarti dia bukan enggak, jawabannya begini, ngeles orangnya. Habis itu teman saya ada 2 orang, satu Kristen Protestan, satu Kristen Katolik. Akhirnya temannya saya yang Katolik sama Protestan itu akhirnya nggak bisa ngejawab. Teman saya Kristen Protestan sama Kristen Katolik satu nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya masuk Islam ujungnya toleransi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya karena mereka memang belum kesentuh hatinya untuk masuk agama Islam. Bahkan sempat saya mau di Islam, mau di Kristen, mau diajak lagi ke gereja, saya nggak mau. Saya udah masuk Islam, saya mau sungguh-sungguh dalam agama Islam. Saya bilang begitu. Waktu Mas Mario masih Katolik ya, itu tipe yang rajin ke gereja atau bagaimana sih? Ya males-malesan orang Kristen yang taat atau bagaimana sih maksudnya? Katolik yang taat gimana? Males-malesan. Orang Katolik itu agama yang paling gampangan kok. Coba aja sekarang negara-negara penjajah itu, ibu kan bisa baca sejarahnya. Negara penjajah itu kan rata-rata kan begitu semua. Apalagi khususnya penjajahan itu Portugal sama Spanyol, itu kan begitu semua, inkuisisi dan lain sebagainya. Kalau baca sejarahnya, mana ada rajin gimana? Maksudnya rajin, nggak mungkin rajin, orang setahun cuma 4 kali kok ke gerejanya ya. Mau misaan doang, mau Natalan, Paskah sama ya begitu, tahun baru. Setahun paling lama 5 kali, paling setahun. Rame-ramenya cuma situ-situ doang.
Nggak pernah lagi ke gereja. Sekarang malah inginnya ke masjid terus, malahan. Saya udah pakai baju ini, ngaji cerdas ini nih. Ini Adam Iya, Fatih nih, bener. teman saya nih, yang kasih. Baik banget. Saya dikasih duit dan lain sebagainya. Dengan ikhlas. Coba sana. Nggak jadi iming-imingin doang. Waktu apa namanya, Mas Mario masih Kristen ya, dan tanggapan Mas Mario sama keluarga Mas Mario tentang Islam itu gimana sih? Ya pertama pasti jelek dulu. Pertama karena di framing sama media massa yang tidak suka sama umat Islam. Ya begitu. Jelek dulu. Nanti pada akhirnya nanti pasti jadi bagus. Rasulullah juga pertama begitu kok dakwah. Dimarahin dulu sama pamannya. Kayak Abu Lahab dan lain-lain sebagainya ditentang sama Ummu Jamil. Bahkan itu bahkan masuk neraka. Karena mereka menentang. Paling keras pertentangannya permusuhan yang Rasulullah, nggak main-main, apalagi Ummu Jamil, apalagi ditentang semua sama Rasulullah, tidak mau masuk Islam akhirnya dan mati dalam keadaan kafiran. Gitu ya. Kenapa mesti takut? Nggak usah takut, ada Allah dan Rasulnya kok. Iya, bener. Apa namanya? Pernah nggak sih Mas Mario ngajak orang tua terus saudara-saudara yang belum Islam ya, masih Katolik, untuk masuk Islam, untuk mempelajari Islam lah paling enggak? Pernah nggak? Udah pernah, tapi ada yang sudah mau, ada yang udah bisa sedikit lah nerima lah akhirnya. Ada yang udah bisa sedikit menerima, tapi banyak juga yang belum bisa menerima karena mungkin nggak bisa terima kenyataan dan lain-lain lah mungkin. Mas Mario ini berapa bersaudara sih? 4. Empat Saya bersaudara. anak kedua. Anak kedua. Berarti yang baru masuk Islam cuman Mas Mario Di aja. keluarga inti, kalau di keluarga Iya, keluarga yang inti. besar udah banyak sekali yang masuk Islam. Ada yang udah haji. Autism juga bahkan kayak saya begini. Haji, profesor di bidang kimia. Bahkan Masya Allah. Pernah nggak sih sharing-sharing tentang Islam dengan mereka-mereka yang apa saudara-saudara Mas Mario yang Islam gitu? ya ada sedikit tapi nggak terlalu banyak. Ada. Aku punya keluarga satu lagi. Ya ilmu putih ini luar biasa sekali. Kayak semacam kayak tabib atau apa gitu, bisa nyembuhin orang lain. Habis itu doain, bagus sekali orangnya. Tinggalnya dekat stasiun Pasar Senen, dekat daerah Galur tinggalnya. Aku kemarin habis dari situ kemarin, Iya. habis dari rumah situ dan masuk Islam. Habis itu terus orang tuanya itu udah lama sekali, usianya udah 72 tahun, suami istri sama anaknya satu masuk Islam, 3 orang mualaf. Paman sama bibi dari keluarganya nasabnya mamah. Ada yang Islam, ada. Biasanya sharing-sharing tentang apa dengan mereka, Mas Tentang Mario? kesehatan, tentang dan lain sebagainya gitu. Sekarang jadi tambah ilmu pengetahuan banyak sekali. Apa namanya? Selain tadi ditentang oleh orang tua ya, itu kan salah satu cobaan Mas Mario waktu masuk Islam ya. Kira-kira ada lagi nggak yang membuat Mas Mario, hatinya Mas Mario itu kayak berat gitu? Cobaan kok banyak sekali setelah saya masuk Islam. Nggak usah mengeluh, doa terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pernah diuji juga dengan berbagai macam penyakit waktu Iya. dulu, pernah keracunan obat dan lain sebagainya. Itu Kok waktu masih Katolik. 2018 udah masuk Oh, Islam, udah masuk tapi Islam ya. waktu itu sakit waktu dulu 2018. Ada keracunan obat atau apa dulu, waktu itu saya akhirnya sholat. Saya waktu dulu terus ke masjid terus akhirnya. Dulu aku suka sama ceramahnya Ustadz, banyak sekali ada Khalid Basalamah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Syafiq Reza Basalamah pernah juga ngadirin pengajiannya Ustadz Suban Ali Bawazir sama Ustadz Adi Hidayat. Aku sering waktu dulu. Udah diwawancarain sama orang-orang yang lain juga, Mas Adam Fatih ini. Etnis Tionghoa juga, mualaf juga, Cina Batak. Iya. Cina Palembang, ibunya bapaknya orang Batak ini. Islam juga nih. Di tengah keluarga yang belum Islam juga, masih Katolik juga. B'Shem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين. Iya, belajar Islam dari mana waktu itu?
Aku waktu dulu belajar Islam itu dari Bible-nya saya dulu pertama. Dia bukan Tuhan, Yesus Kristus. Dan coba iman kepada Rasulullah dan Nabi Muhammad. Ya, terus sekian waktu saya beli Al-Quran waktu dulu masih baca terjemahannya, belum belajar Iqra. Belum, waktu dulu belum bisa baca Arabnya. Ada nggak sih keluarga yang ngajarin cara mengaji, cara Nggak sholat ada, gitu? nggak ada yang Belajar dari pengaruhin. mana dong? Internet sama baca Al-Quran langsung saya beli di Gramedia. Al-Quran yang buku yang saku yang kecil. Oh, gitu. Sekarang alhamdulillah aku dikasih sama temannya saya juga di Masjid Al-Musyawarah. Ulang tahun ke-24 saya dapat hadiah Al-Quran yang gede banget yang terjemahan. Apa namanya, Mas Mario, berarti sholatnya sekarang udah ini ya, udah Udah teratur. hampir teratur lah bisa dibilang lah. 5 waktu dalam sehari. Iya, Bacaan sholatnya udah lancar gitu. udah ya? lancar sekarang, bahkan udah bisa menghafal dari 114. Saya hafal total sudah 28 bukan juz ya, 28 surah. 28 surah. Al-Fatihah pas 20 juz amma, terus 7 lagi, tapi belum hafal semuanya, baru hafal sebagian-sebagian. Masya Allah sekali, ya Allah. Baru hafal sedikit-sedikit, dan ini bukan ria, ini bukan sombong. Iya, Cobalah, gak apa-apa. tantanglah. Orang-orang Katolik lah. Ada nggak bisa hafal Bible-nya? Ini Al-Quran ini bisa dihafal di luar kepala ini. Dan luar biasa sekali Luar biasa. keajaibannya. Bener. Walaupun dengan bahasa Arab itu susah. Walaupun. Lah sedangkan Bible dengan bahasa Indonesia pun yang paling gampang aja, yang kita tinggal di Indonesia aja dan bisa yang belajar bahasa Indonesia aja, nggak ada satupun orang yang menghafal. Sedangkan Al-Quran pakai bahasa Arab menghafal semua orang-orang. Iya. Hampir semua orang di seluruh dunia hafal asalkan mau belajar. Iya bener. Bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Waktu belajar ngajinya juga ini dari internet. Iya. Enggak dari internet. Aku belajar sama ustadz saya setelah sama masuk ustadz. Islam. Ada namanya Ustadz Arifin Sumartono Muhammad. Kira-kira sampai sekarang masih berhubungan sama teman-teman yang Katolik itu nggak sih? Ada yang iya. Ada yang masih. Bahkan punya kontaknya bahkan. Beberapa. Masih sering ngajak-ngajak untuk kembali ke Katolik. Nggak mau. Udah nggak mau, sayanya udah tahu sekarang. Teman saya yang Katolik malahan kebalikannya sekarang. Malahan pingin ngobrol tentang saya dengan agama Islam. Gitu ya. Berarti sharing-sharing sama tentang agama Islam kepada Iya. ini teman Katolik. Iya. Kalau Mas Mario sendiri sekarang kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Tergantung, saya sekarang lagi libur kuliah. Kalau saya lagi libur kuliah ya saya paling-paling ya begini-begini, jalan-jalan, baca Al-Quran. Ya paling-paling ngaji aja, membaca Al-Quran. Paling-paling begitu saja. Oh, masih kuliah? Masih kuliah di ASMI Semester berapa kalau boleh tahu Mas Mario? 8, tapi saya ada nggak kuliah 1 tahun setengah, 3 semester berhenti karena virus corona. Corona. Jadi berhenti dulu kuliahnya. Ambil Sayangnya jurusan 3 apa? semester. Ambil jurusan Akhirnya apa? 1 tahun setengah setelah berhenti ini saya terus nggak kuliah lagi. Akhirnya baru kuliah lagi 2021 kemarin. Aku sekarang alhamdulillah tinggal 45 SKS dari 146. Tinggal 45 SKS lagi. Udah mau tamat, udah nyelesain 101 SKS. Iya, ambil jurusan apa? Vkom, ekonomi komputer. Komputer. Peminatannya sistem informasi S1. Siap-siap. Kalau di kampus juga teman-temannya muslim-muslim gitu. Muslim 90%. Padahal yayasannya tuh dikelola sama Katolik, yayasannya dikelola sama Kristen Protestan. Tapi di sana jarang deh. Mahasiswanya kebanyakan Islam semua, hampir semua kok. Dosennya ada yang sebagian Muslim juga kok. Banyak banget yang Islam dosennya. Kuliah di mana kalau ASMI. ASMI. Kepanjangannya apa itu? Akademi Sistem Informatika Indonesia. Oh. Kalau sekarang hubungan sama orang tua masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Sekarang baik-baik saja, semakin baik. Sekarang Semakin hubungannya baik. semakin baik jauh. Allah kasih kemudahan terus. Nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa. Sholat Rasulnya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan udah bisa di rumah sekarang. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Udah lagi. nggak usah sembunyi-sembunyi. Udah langsung di rumah terang-terangan. Orang tua saya lihat semua, nggak apa-apa kok. Bahkan sekarang udah perhatiannya luar biasa. Ya bersyukur sekali berarti kalau gitu. Waktu awal-awal kan tadi sempat jelasin kalau misalnya ada adik yang tertarik juga belajar Islam ya. Iya, 2 orang. Ya itu awal-awalnya gimana? Mas Mario Kakak ngajak saya netral, kalau kakak saya. mereka. Adik saya yang udah tertarik nih. Itu gimana awal-awalnya ngajak mereka? Bukan ngajak, mereka bilang Heeh. Yesus itu Tuhan loh dan lain sebagainya. Tuh saya bilang Katolik nih, adiknya saya nih. Tuh saya bilang Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Saya kasih Bible-nya, ayat Bible. Sekarang Bible udah bukannya di internet semua, udah nggak pakai Iya, buku lagi. bener-bener.
Udah pakai internet semua sekarang. Aku baca cuma begitu doang bisa ngasih tahu ke adiknya saya. Adik saya sekarang mulai baca dan sekarang mulai ragu akan Kristen Katolik sekarang. Berharap nggak sih adanya ikut Adik saya yang ini? satunya lagi masih ateis agamanya. Belum tahu apakah Islam atau apa. Sempat Buddha tapi juga diragu-ragu dia agama Buddha. Nikah sama orang bule yang cewek. Mau nikah nanti udah tunangan udah nikah sama orang yang bule, nanti bentar lagi. Mama Australia, papa, warga negara mama Australia. papa Katolik Kalau juga, tak? adik saya yang cowok itu ya, belum nikah, belum mau nikah. Tapi sudah pernah pacaran dulu, tapi sekarang belum nikah. Sampai sekarang. Mama papa Buddha, masih Buddha. Oh, berarti bukan Katolik. Bukan. Oh. Kirain Katolik juga gitu. Bukan, Buddha. Apa namanya? Ada nggak sih harapan sama adik-adiknya itu buat masuk Islam? Ada semua. Semua. Kalau bisa semua keluarganya saya lah masuk agama Islam lah, yang besar-besar inilah. Khususnya yang keluarga inti inilah. Bener. Kira-kira Mas Mario setelah masuk Islam ada gak sih cerita-cerita menarik gitu? Cerita lucu atau cerita menarik gitu saat belajar agama Islam atau saat ketemu orang Islam gitu? Orang Islam ini luar biasa ya kalau saya ya. Lihat ini akhlaknya luar biasa loh. Akhlaknya. Orang Islam ini beda jauh sama agama saya yang lama yang Katolik. Luar biasa. Ya begitu aja. Kalau cerita yang lucu kayaknya saya rasa nggak ada. Menarik semua cerita-ceritanya. Contohnya gitu. cerita yang menarik gimana? Ya menariknya begitu, gimana? begitulah masuk agama Islam lah, ketemu sama orang Islam lah. Khususnya yang pakai jilbab apalagi yang pakai cadar ini luar biasa sekali. Beda banget sama di Katolik dulu saya. Jauh. Sekarang orang Islam ini luar biasa banget. Dan semoga doain keluarga-keluarga saya masuk agama Islam semua. Ya amin ya Allah, amin. Luar biasanya seperti apa sih Mas Mario? Baik-baik akhlak-akhlaknya. Gak ada yang apa namanya membuli gitu ya? Nggak ada sama sekali. Saya etnis Cina di Asmi ini teman saya banyakkan Islam, baik semua ditemenin saya, dirangkul, nggak pernah dihina. Ini luar biasa sekali. Sebelum saya masuk agama Islam aja, terus saya masuk agama Islam, tambah mereka tambah senang. Masya Allah sekali. Semakin banyak bu teman-teman saya. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Aku juga suka lagu-lagu sholawatan loh. Heeh. Sholawatan tuh Nisa Sabian lah, terus Nisa apalagi Sabian. lah masih banyak lah kayak Maher Zain lah, apa segala macam, Irfan Maki dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Lagu-lagu Arab semua. Kalau kisah sedihnya ada nggak sih? Ya paling-paling cuma hanya sakit doang. Ya udah itu doang. Sama Terus waktu ada di- satu lagi Iya, kisah yang bukannya sedih ya, aku terharu nih. Terharu. Ketinggalan pesawat nih, pernah ke Singapura atau ke Johor Baru. Waktu dulu ke Malaysia nih, ke kakak saya. Waktu dulu pertama kali sekali aku jalan-jalan segini sendiri tahun 2018. Hilang duit apa segala macam, dirampok orang lain, ditipu sama orang lain sana, warga negara Bangladesh sama Afghanistan sama Bangladesh. Warga negara sana waktu itu. Pernah ditipu sama dibohongin. Habis itu di Malaysia, akhirnya tuh saya ngelapor ke Kedutaan Republik Indonesia, KJR yang ada di sana. Akhirnya terus saya kan ngelanggar aturan karena belum tahu ya, masih canggung banget waktu itu pagi. Akhirnya terus dibantu sama temannya kakak saya yang agama Hindu. Akhirnya India Malaysia agama Hindu ngebantu saya untuk dikasih duit dan akhirnya saya pulang. Dikasih sama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Akhirnya saya pulang. Udah, akhirnya orang tua saya marah-marah, tapi akhirnya ya sudahlah, dibeli tiket pesawat pulang waktu dulu. Naik Jetstar, terus abis itu naik maskapainya, terus abis itu beli lagi naik Lion Air, habis itu waktu dulu pulang. Itu Kisah sama sedihnya sendirian? Sendirian. Udah cuman itu doang, dan Allah pasti ngasih jalan. Iya bener. Waktu itu udah Muslim. Udah Islam 2018 kok. Iya. Saya pergi. Setiap masalah pasti ada solusinya gitu ya? Persoalan pasti ada solusi dong. Bener. Ya nangis cuman beberapa kali setahun, jarang marah cuman setelah masuk agama Islam dulu nggak bisa diajak bercanda dan pemarah waktu dulu, dan pemabok juga dan pemarah juga sebelum masuk Islam. Sekarang udah masuk Islam, sekarang Lebih tenang. lebih tenang jauh, udah nyaris nggak pernah marah cuma sama orang tua cuman berapa kali doang. Biasanya kenapa kalau marah sama orang tua? Dulu ngelawan terus, waktu dulu nggak pernah taat, waktu dulu saya di Katolik. Luar biasa sekali, ngebohongin terus orang tua, nyuri, malah pernah kriminal, bahkan saya mencuri barang-barang omahnya saya waktu dulu tinggal di rumah omah saya, SMP dan SMA-nya waktu dulu. Akhirnya terus
sampai mencuri barangnya omahnya saya. Pernah juga saya naik angkot atau mikrolet apa-apa terus habis itu nggak bayar sampai akhirnya saya kriminal akhirnya. Sampai pernah mencuri barang-barangnya omah dijual buat beli minuman keras sama judi. Ya. Minuman alkohol Pernah sama nggak judi. sih sampai ketangkep polisi gitu? Nggak pernah. Hampir, tapi pernah mau dilaporin, mau diancam dilaporin polisi waktu dulu gagal mencuri. Bukan mencuri lagi, pernah naik angkot nggak bayar apa segala macem. Waktu dulu terus menipu orang lain udah sering mencuri barang orang lain. Untung oma saya masih nggak terlalu ini, masih maafkan pada akhirnya. Padahal awalnya marah berat sampai hampir pingsan orang tua oma saya, gagal ulah saya begitu. Sekarang masuk agama Islam ini Enggak. udah nggak pernah, sekarang malahan lebih bagus, malah jauh. Pernah dipuji nggak sih, kamu kok masuk Islam malah lebih bagus gini? Kenapa nggak dari dulu aja? Gitu pernah nggak sih? Nggak ada yang bilang ya benar sih, tapi begitu, tapi saya nggak ngaruh kok. Saya malah lebih suka dihina daripada dipuji, karena dipuji itu bisa mengantarkan kita kepada ria dan dosa. Oh iya sih benar Kalau ya. dihina kan orang kan bagus dong, kita bisa belajar dari orang yang dihina itu, dari orang yang menghina kita itu. Dulu siapa yang ngajak melakukan pergaulan. hal-hal buruk? Pergaulan. Teman-teman gitu ya berarti. Iya, beberapa. Sekolah lah dan lain sebagainya. Kumpulannya begitu semua. Sama anak-anak jalanan juga. Sekarang kan ini udah masuk Islam. Jadi tambah temannya banyak. Kenapa kok ada hati ingin hijrah gitu dari hal buruk ke hal baik gitu loh? Ya iya dong, karena harus ikut Yesus dong, perintahnya Yesus dong untuk beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan itu esa, Tujuan hidupnya sekarang apa? pingin cari akhirat, pingin buat ibadah kepada Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan mau umroh, mau haji. Kalau sudah punya duit lagi. Amin ya Allah. Rencana kedepannya Mas Mario bakalan Aku ngapain? udah bakalan dagang. Aku diajak sama temennya saya. Joinan bisnis Joinan gitu. bisnis jualan handphone sama alat-alat aksesori handphone. Aku udah mulai stok modal. Doain Bu biar uangnya cukup terus Bu. Aku dikasih duit jajan lumayan banyak masih sama orang tua. Aku belum lulus kuliah. Doain Bu biar saya bisa cukup buat dagang Bu. Amin. Waktu Mas Mario store modal ke temennya itu udah ada timbal baliknya atau Belum langsung kan barusan. Oh, barusan. Baru mulai bulan ini. Aku juga alhamdulillah sekarang dapat keberkahan. Malahan saya ikut asuransi dan lain sebagainya. Asuransi jiwa Bu, namanya Allianz Bu. Ini benar-benar ini luar biasa. gitu. Waktu keluar negeri ke Malaysia, ke Singapura ya? Ke Jepang. Kalau ke Jepang tadi kan karena saudaranya nikah. Bukan saudara karena nikah, apa? itu kan kakak saya yang cewek. Iya. Kuliah di Jepang gitu ta. Atau nikah sama orang Jepang gitu. Enggak ada, belum nikah, belum mau nikah. Terus kalau ke Singapura, ke Iya, Malaysia iya. itu karena nemenin kakak saya guru bahasa Jepang. Waktu dulu kerja, sekarang udah jadi di travel sekarang. Kerjanya bosnya orang Amerika Serikat, warga negara sana orang bule. Terus yang ke Malaysia itu baru sendirian itu ngapain? Yang waktu ke Malaysia sendirian terus Iya, itu. itu nemenin kakaknya. Iya. Terus udah aku 11 provinsi udah kemana-mana. Udah 11 provinsi dari 34 di Indonesia. Udah 11 provinsi, negara ada yang lain-lain lagi, ada 7 negara. Banyak, aku udah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ke 7 negara itu ke negara mana aja? Ada Kamboja, pernah ketinggalan pesawat juga gara-gara orang tua saya nggak beliin waktu dulu tiket pulang dan lain-lain sebagainya. Terus ke ngapain? Vietnam sudah, ke Filipina, Thailand sama Vietnam. Udah, terakhir ke Vietnam, terakhir sekali. Kalau luar kota udah kemana-mana sekarang. Urusan apa kalau misalnya ke 7 negara itu? Liburan juga? Liburan juga. Kalau yang 11 provinsi Ke tuh Sumatera Selatan udah, ke Lampung sudah, terus Jawa udah biasa Jawa, Bali, NTB. Kan kampung saya di Roko Jampi, dekat sama Bali sama NTB, tinggal nyebrang-nyebrang. Banyuwangi ya? Iya, Banyuwanginya udah ujung. Terus habis itu terus NTB, NTT, Bali, Jawa, Bali, NTB sudah biasa. NTT pernah sekali, Lampung, Palembang pernah sekali. Ngapain itu? Ada yang dapat hadiah dari aritmatika, kayak wisata sekolah dari TK sampai SMA. Ada yang jalan-jalan sendiri ke Lampung sama Palembang, udah. Kalau negara sudah 7 itu tadi yang saya sebutin itu tadi, 7. Iya, kenapa kok bisa dapat hadiah dari mana tadi? Arimate?
Aritmatika. Dulu kan saya ngeles, hobi main sempoa dulu, belajar sempoa, belajar matematika. Makanya sekarang orang tua saya karena tahu saya kepintarannya di situ matematika dan bahasa, akhirnya orang tuanya saya terus masukinnya di sekolah ekonomi sistem informasi yang pelajarannya statistika sama komputer, benar. supaya saya bisa dapat kerjaan di situ. Akhirnya sus dapat kerja hasil dia ajak sama temannya saya dagang ini handphone ini sama aksesoris handphone. Gitu. Apa namanya? Semoga cukup Bu, doain semoga berhasil. Amin. Dan cukup. Amin. Sering nggak sih berkunjung ke kampung halaman yang di Banyuwangi itu? Lumayan sering, udah 3 kali atau 4 kali, udah 5 kali ini sama yang ini. Dulu aku masih kecil pernah, sekarang pernah udah 2 kali, sekarang sejak masuk agama Islam dia udah 2 kali kunjung. Udah 2 kali ini sama yang ini. Apa namanya, saudara-saudaranya Mas Mario tuh tersebar di daerah mana aja sih? Oh, di diaspora banyak banget. Ada yang jadi warga negara Amerika Serikat, ada yang jadi warga negara Kanada, ada yang macem-macem. Kalau yang deket-deket ini, deket-deket Jawa mana yang keluarga saya yang lain-lain banyak. Kayak Sebagian besar di paman. Indonesia sih, tapi juga jauh-jauh provinsinya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jabodetabek, ada yang di Jawa Timur, banyak banget. Rata-rata itu ini. Ada satu Katolik lagi di juga. Batam. Ada satu lagi tinggalnya di Batam. Nikah istrinya orang Batak Magasiahaan. Masih Kristen Protestan. Ada punya rumah di sana. Ada nggak sih Mas Satu itu Mario? doang, yang lain-lain Iya. ya paling Jakarta, Jabodetabek, Jawa Timur, yang paling luar negeri jauh-jauh semua. Jepang lah, Amerika Serikat, Kanada. Apa namanya, saat Mas Mario ingin main ke saudaranya, itu ada nggak sih kayak dilarang, kamu jangan main ke sini soalnya kamu Islam gitu? Sempat ada satu yang benci sama saya. Ada satu omnya Gara-gara saya masuk Islam? Iya. Sebelumnya nggak gitu waktu? Nggak gitu, baik banget. Bahkan ngajak saya main game apa segala macam ngajak saya ngobrol apa segala macam. Sekarang udah nggak mau, nggak bolehin saya masuk agama Islam, marah banget. Sedih nggak sih digituin? Ya sama sedih, orang sedih yang... saya nggak apa-apa kok saya. Tapi Mas Mario masih ingin banyak saudaranya, ingin menjalin hubungan yang baik sama omnya tadi. ya pingin, tapi ya kalau Allah nggak kasih jalan nggak bisa. Gitu. Selain omnya tadi ada nggak sih Mas Mario? Nggak ada, kayaknya nggak ada, hampir semua nerima kok. Gitu. Gini Mas Mario, pertanyaan penutup ya mungkin ya. Kira-kira ada nggak sih pesannya Mas Mario untuk saudara-saudara agar agar bisa masuk Islam atau gimana? Keluarga inti kepada keluarga inti gitu. Apa keluarga inti? Ini pesannya Mas Mario. Iya. Buat keluarga inti saya, ikutilah ajaran Yesus Kristus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah. Kalau masih ragu akan agama Islam, ya belajarlah sama ustadz-ustadz dan baca Al-Quran. Walaupun nggak bisa bahasa Arabnya, minimal ada terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Luar biasa sekali. Bisa paham gitu ya. Insya Allah masuk agama Islam semua. Kalau mereka hatinya udah dilunakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau pesannya Mas Mario buat saudara-saudara kita, sahabat Ayah Sofia yang sedang menonton video ini apa? Semoga ya makin kuat iman agama Islamnya. Gitu ya Mas Dan Mario. istiqomah. Kalau ya harus istiqomah. Usahain, karena usaha kita dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke. Dan pilihan kita sendiri yang dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan pasti jalannya Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu yang terbaik buat kita. Sudah pasti.